Waalaikumsalam. 13 ya? 13 sudah dibahas. Alhamdulillah. Baru kelihatan ya, Bu. Iya. Udah kampung. Masya. Padang. Ini sering jatuh ini Kang Cim, nggak kenceng. Longgar. Jazakallah khairan. Itu yang lain dikasih juga biar nggak ngantuk. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji tafsir juz amma, surah-surah pendek, dan kita masih membahas surah Al-Mutaffifin yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas sampai ayat 13 ya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Orang-orang kafir itu apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, maka mereka berkata itu hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Kita telah sebutkan ikhwah di pertemuan sebelumnya apa yang menyebabkan orang-orang itu mendustai hari kiamat. Kan di ayat yang sebelumnya kita pelajari alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celakalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan tuh sebab-sebab mereka mendustakan hari kiamat. Ada 3 sebabnya kan kata Allah. Kenapa mereka mendustakan hari kiamat? Kata Allah, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi itu 3 sebabnya orang mendustai hari kiamat. Yang pertama kemarin kita bahas apa? Mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, kenapa mereka dustakan hari kiamat? Asim, dia hobi gemar bermaksiat, berbuat dosa. Yang ketiga, kalau dibacakan ayat-ayat kami, mereka berkata bahwa ini hanyalah dongeng-dongeng di masa lalu. Maknanya kata sebagian ulama, orang itu mendustakan hari kiamat kalau dia tidak punya adab kepada Al-Quranul Karim. Jadi itu 3 sebab kenapa mereka mendustakan hari kiamat ya. Jadi makna idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan ayat-ayat kami mereka berkata itu dongeng-dongeng terdahulu, itu adalah tidak beradab kepada Al-Quranul Karim. Orang-orang liberal kan begitu ya.
Mereka nggak mau meyakini, mengimani kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, ketika Allah sebutkan bahwa kaum Lut itu diazab oleh Allah Ta'ala karena perbuatan mereka apa? Menyukai sesama jenis. Kan orang-orang liberal menolak, itu mah cuma dongeng saja. Makanya mereka tetap ingin menghalalkan yang namanya homo dan lesbi, karena mereka nggak meyakini itu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka hanya mengatakan, itu mah dongeng-dongeng saja. Bahkan kadang mereka menafsirkan itu dengan akal logika mereka, ya. Kata mereka, kaumnya Nabi Lut itu diazab oleh Allah bukan karena mereka suka sesama jenis, tapi karena mereka melakukan hubungan sesama jenisnya itu karena dipaksa, katanya. Ini tafsir-tafsir yang kacau ini, ya. Orang-orang liberal begitu ungkapannya. Bahkan Anda dapatkan yang mengucapkan itu profesor perguruan tinggi Islam, yang mereka selalu cari pembenaran dengan alasan, ya, bahwa apa yang diperjuangkan oleh mereka itu benar, ya. Makanya kita lihat mereka cari-cari dalil supaya bisa menghalalkan yang namanya kesetaraan gender. Mereka cari-cari itu, otak-atik dalil untuk menghalalkan yang namanya homo dan lesbian. Memang begitu, ya. Mereka itu kan mungkin fisiknya muslim, ya, zohirnya muslim, tapi di dalam hati mereka kufur, benci dengan syariat Islam ini. Maka ini contoh orang-orang yang dia mendustakan hari kiamat. Ada 3, ya. Dia melampaui batas kalau beramal. Yang kedua, asim, dia gemar melakukan dosa dan maksiat. Yang ketiga, dia nggak punya adab kepada Al-Quranul Karim. Maknanya nggak punya adab tadi, dia dustakan kisah-kisah ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, atau dia tafsirkan ayat-ayat Allah itu dengan akal logikanya. Itu sama, mereka orang-orang yang tidak beradab dengan Al-Quranul Karim. Nah, itu sebab kenapa mereka mendustakan hari kiamat. 3 sebab ini. Kita lanjut ayat ke-14-nya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah bantah itu perkataannya siapa? Orang-orang kafir yang mengatakan kalau dibacakan ayat-ayat Allah mereka berkata, ini mah dongeng-dongeng masa lalu. Terus kata Allah apa? Kalla, tidak sekali-kali demikian. Artinya tidak seperti yang kalian ucapkan. Balrona, tapi sesungguhnya ron itu dosa yang sudah terlalu banyak, yarhamukallah, yang menyebabkan hatinya itu tertutup dengan bintik-bintik hitam. Itu namanya apa? Ron. Tafsirnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, kata Rasulullah, innal abda idza aznaba dzamban nukitat fil qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia berbuat dosa, Allah berikan kepada hatinya bintik hitam. Fa in istaghfara, kalau dia mohon ampun setelah berbuat dosa itu, sukilat qalbuhu, hatinya jadi bersih lagi. Allah hilangkan bintik hitam tersebut. Wa in ada, tapi kalau dia ulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat tersebut, ya, maka Allah tutupi hatinya dengan banyak bintik-bintik hitam tersebut. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menutup hati-hati mereka dengan bintik-bintik hitam itulah disebut dengan ron. Ya, ron itu
dosa yang mereka perbuat yang menjadikan hati mereka tertutup dengan bintik-bintik hitam tersebut. Maka disinilah ikhwah, kita tidak boleh meremehkan yang namanya dosa dan maksiat. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah diri kalian dari apa? Dari meremehkan yang namanya dosa. Jadi kita nggak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu, karena sesungguhnya yajtami'na 'ala rajuli hatta yuhlikahu. Kalau dosa-dosa itu yang dianggap kecil, semakin lama semakin bertumpuk, maka lama-kelamaan juga akan membinasakannya. Dosa besar itu kan biasanya bermula dari dosa kecil gitu. Orang-orang yang berzina, emang dia langsung ngelakuin zina gitu? Kan enggak, diawali dari dosa apa? Dosa kecil. Awalnya dari WA kan, lawan jenis yang bukan mahram. WA yang enggak jelas, ya, kenalan lah, ya, kemudian lama-lama ngajak ketemuan lah. Ketemuan mungkin awalnya apa? Makan bareng, ya, ngobrol bareng. Lama-lama apa? Nyewa hotel, ya. Lama-lama apa? Zina. Awalnya dari mana? Dosa kecil itu. Awalnya dari dosa kecil, ya. Yang dia remehkan itu yang namanya dosa kecil. Makanya kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah kalian dari yang namanya meremehkan dosa-dosa kecil. Jadi perbuatan dosa besar itu diawali dari dosa-dosa kecil memang. Ya. Makanya kaidah yang disebut oleh para ulama, tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Karena semakin lama semakin bertumpuk, itu akan menjadi dosa besar yang menutupi hatinya dengan bintik-bintik hitam tadi. Makanya ada sebuah ucapan seorang ulama salaf yang beliau mengatakan, seorang mukmin itu kalau dia melakukan sebuah dosa, dia merasa dia duduk di bawah sebuah gunung yang besar. Yang gunung itu sewaktu-waktu akan menimpanya gitu. Itu seorang mukmin. Kalau dia berbuat dosa, dia merasa bahwa dia duduk di bawah gunung yang gunung itu sudah siap untuk menimpanya. Tapi kalau orang itu fasik gitu, yang sudah biasa melakukan dosa, akhirnya kan hilang sensitifnya terhadap dosa. Kalau orang sudah gemar melakukan dosa, nggak punya sensitivitas lagi dia, karena sudah terbiasa melakukan dosa. Adapun orang fasik, dia melakukan sebuah dosa, dia anggap dosa itu seperti lalat yang menempel di hidungnya saja. Itu ungkapan seorang ulama salaf dalam perkara dosa ini, ya. Maka kita diingatkan dengan ayat ini, kalla, apa sih yang membuat mereka itu mendustakan hari kiamat? Di antaranya balrona. Ron itu loh, dosa yang sudah terlalu banyak, yang lama-kelamaan menutup hatinya dengan semua bintik-bintik hitam tersebut. Itulah yang menyebabkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan dosa itu punya efek, ikhwan. Efeknya apa? Di antaranya efeknya adalah orang itu susah untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Kalau hatinya sudah penuh dengan bintik-bintik hitam, bahkan dia mungkin nggak nyaman kalau berada di dekat orang-orang yang senang melakukan ibadah gitu.
senangnya minum minuman keras, main judi, majelisnya majelis ghibah. Maka kalau duduk di pengajian nggak betah dia. Karena kenapa? Karena sudah biasanya maksiat. Ya, maka diantara efeknya apa? Dia susah untuk melaksanakan yang namanya amal soleh dan kebaikan. Susah untuk sholat berjamaah ke masjid. Itu diantaranya apa? Sudah terlalu banyak dosa yang menutupi hatinya tersebut. Ya, akhirnya susah apa? Susah melakukan amalan-amalan sunnah. Oh, yang wajib aja dia susah. Karena kenapa? Karena dosa-dosa yang dia lakukan itu menjadikan bintik-bintik hitam yang menutupi hatinya. Ini yang pertama efeknya, ikhwah. Kalau orang sudah gemar bermaksiat, dia akan malas melaksanakan yang namanya amal ibadah dan amal soleh. Yang kedua, efek dosa, ikhwah. Karena bintik-bintik hitam itu sudah menutup hatinya, maka efek dosa itu dia mungkin ibadah, dia mungkin beramal soleh, tapi dia tidak merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Nah, itu hukuman Allah, ikhwah. Cuma kita sering nggak sadar nih kalau dihukum oleh Allah dengan cara begini kan. Kita itu baru merasa dihukum oleh Allah kalau ketimpa musibah. Kalau ketimpa malapetaka. Kalau ditimpa bencana, baru kita ngerasa dihukum oleh Allah. Tapi ketika kita sholatnya nggak bisa khusyuk, baca Al-Qur'annya kok nggak nikmat, ya, zikirnya juga hatinya lalai, kita nggak merasa tuh dihukum sama Allah. Padahal itu karena sebab apa? Kemaksiatan dan dosa. Ketika sholat kita sudah nggak ngerasa khusyuk dan nikmat lagi, ketika baca Al-Quran kita sudah nggak merasakan kelezatan, itu hukuman Allah, ya. Makanya salafus soleh dulu, ya, mereka sangat memperhatikan ini, ya. Setiap kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan, mereka tahu itu akan membawa efek dalam kehidupan mereka. Makanya mereka selalu berusaha, jangankan dosa besar, dosa kecil pun dijauhkan. Antum merasakan nih, wah, kalau mata kita ini sering jelalatan, tahu jelalatan antum ya? Lihat perempuan yang bukan mahramnya, antum merasakan efeknya, nggak akan nikmat rasanya ibadah itu, nggak akan nikmat itu. Tapi ketika antum mampu menundukkan pandangan atau memalingkan pandangan antum dari sesuatu yang haram, antum merasakan tuh, bisanya merasakan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah. Itu kan dosa kecil, ikhwah. Tapi ketika dilakukannya terus-menerus, ya, lama-lama tadi nutupin hati itu dengan bintik-bintik hitam. Itu yang buat kita nggak khusyuk dalam ibadah. Itu yang buat kita nggak nikmat dalam baca Al-Quran. Itu yang buat kita nggak merasakan kelezatan keimanan. Karena kita merasa, ngelihat perempuan lain kan cuma dosa kecil saja, ya. Padahal itu yang buat kita kok ibadah rasanya nggak nikmat, ya. Diantaranya dosa kecil itu yang kita anggap remeh, akhirnya itu yang menutupi hati-hati kita, sehingga tadi efek yang kedua apa? Menjadikan ibadah kita nggak terasa nikmat lagi. Padahal kalau kita lihat salafus soleh, ya, mereka kok ibadahnya nikmat dan lezat sekali. Anda pernah ceritakan ke antum, Imam Hasan al-Basri, beliau pernah sholat sunnah di depan Ka'bah, dan beliau sujudnya, kata orang yang meriwayatkan riwayat ini, sujudnya Hasan al-Basri itu sama dengan orang melakukan 7 kali tawaf. 7 kali tawaf, bukan 7 putaran. Kalau 7 putaran baru 1 kali tawaf. Ini dia melakukan 7 kali tawaf, Imam Hasan al-Basri masih sujud. Subhanallah.
merasakan kenikmatan dan kelezatan. Tapi ini sholat sunnah ya, jangan antum jadi imam sholat wajib kayak gini ya. Sholat sunnah boleh, kita sangat dianjurkan memperbanyak sujud ya, sujud yang lama, karena itu posisi yang paling dekat dengan Allah. Kok bisa ya sujudnya, bayangin 7 kali tawaf tuh sama dengan berapa jam kira-kira? 1 jam lah, subhanallah ya. Tapi itu nikmat dirasakannya oleh Hasan al-Basri, tabi'in besar yang wafat tahun 112 Hijri ya. Begitu juga Utsman bin Affan, sering ini ana ceritakan ke antum ya, motivasi untuk membaca Al-Quranul Karim. Utsman bin Affan itu bukan pengangguran nih, wah, pebisnis besar ya. Beliau pedagang besar, tapi kita lihat riwayatnya yang sering dibawakan oleh para ulama. Di antaranya kitab yang pernah kita kaji, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Imam Nawawi, yang di situ kita bawakan bagaimana para ulama salafus soleh mereka mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Di antaranya Utsman bin Affan kan yang kita ceritakan, beliau 1 hari 1 kali khatam Al-Quran. Itu di luar Ramadan nih, 1 hari 1 kali khatam Al-Quran. Pernah bawakan juga kalau Utsman bin Affan, dibawakan riwayat oleh Imam Nawawi, beliau pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali sholatnya. Itu kan berarti kenikmatan nih, kelezatan dalam ibadah ya. Kalau kita baca kisah-kisah mereka kan menggetarkan jiwa ya. Bayangin 1 kali sholat tuh semua 2 rakaat khatam Al-Quran ya. Jauh sekali dari kehidupan kita yang mungkin seringnya membuang-buang waktu ya, melalaikan hati kita dari berzikir kepada Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid ya, yang merusak keimanan itu ada 2 itu. Yang pertama idaatul waqti, kita buang-buang waktu kita untuk perkara yang tidak bermanfaat. Yang kedua idaatul qalbi, kita lalaikan hati kita dari berzikir mengingat Allah Ta'ala. Itu merusak keimanan kita kata Ibnu Qayyim ya. Maka ini ikhwah ya, efek dosa itu seperti itu. Dosa akan menjadikan ibadah kita itu enggak terasa lezat dan nikmat lagi ya. Ini efek yang kedua. Yang ketiga, efek dosa itu diantaranya ini juga dibawakan Ibnu Qayyim ikhwah, membaca bukunya Ad-Da' wad-Dawa itu ya, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Di situ beliau bawakan diantaranya efek-efek dosa yang dilakukan seorang hamba. Di antara efek dosa itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang yang dia melakukan maksiat dan dosa itu semakin membuat tubuhnya itu semakin lemah. Jadi sebaliknya kata beliau, ketaatan kepada Allah itu justru menjadikan badan dan fisik kita semakin sehat tuh. Ya. Jadi seseorang itu kalau dia mau punya kekuatan tubuh yang kuat, sehat, itu dia harusnya apa? Semakin taat kepada Allah. Antum lihat Rasulullah sakitnya berapa kali? 1 kali saja seumur hidup. Karena beliau selalu dalam ketaatan kepada Allah ya. Beliau bangun malam, sholat malam ya. Beliau berpuasa di siang hari, Senin Kamis, tiap bulan 3 hari. Lihat, semakin orang taat kepada Allah, Allah jadikan fisik dan tubuhnya itu semakin kuat ya. Sebaliknya orang yang maksiat kepada Allah, Allah jadikan dia tubuhnya semakin lemah ya. Nah ini diantara ya efek dari dosa dan maksiat kepada Allah ya. Banyak lagi disebutkan oleh Ibnu Qayyim, diantaranya wajahnya tidak lagi bercahaya
Ya, itu efek-efek dosa dan maksiat yang membinasakan seorang hamba. Maka ingat hadis tadi, wa iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah kalian dari yang namanya meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil tadi, semua dosa besar semuanya awal dari dosa-dosa kecil. Yang kedua, tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Ya. Maka ini yang menyebabkan orang itu mendustakan agamanya, mendustakan hari kiamat, karena dia memenuhi hatinya dengan bintik-bintik hitam karena sebab dosa yang telah dia lakukan. Ya. Maka Allah jelaskan ini sebab kenapa mereka mendustai hari kiamat, ya. Dan sebab mereka mengatakan Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng masa lalu. Sebab mereka nggak beradab kepada Al-Quranul Karim apa? Karena hati mereka sudah penuh dengan dosa-dosa dan bintik-bintik hitam tadi. Ya. Nah, di sini juga dijadikan kaidah oleh sebagian ulama, ikhwah. Orang itu kalau hatinya sudah penuh dengan bintik-bintik hitam karena banyaknya dosa yang dia lakukan, kalau dia berucap dan berkata, pasti perkataannya itu perkataan yang kotor dan dimurkai oleh Allah. Lihat itu, ya, hubungan antara apa? Ya, hati dengan ucapan lisan kita. Semakin terpenuhi dosa, ya, semakin hati itu terpenuhi bintik-bintik hitam yang keluar dari lisannya apa? Kata-kata kotor. Lihat orang-orang kafir itu, hatinya selalu terpenuhi dengan dosa dan maksiat. Lihat orang-orang munafik, hatinya terpenuhi dengan dosa dan maksiat, bintik-bintik hitam. Orang-orang fasik yang gemar melakukan dosa, hatinya penuh dengan bintik-bintik hitam yang keluar dari lisan mereka apa? Kata-kata yang kotor dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena kenapa? Hati mereka sudah tertutup dengan bintik-bintik hitam itu. Akhirnya menyebabkan yang keluar dari lisan mereka pun perkataan kotor yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Lihat orang-orang yang suka melakukan amalan-amalan yang gak ada tuntunannya. Ya. Apalagi mereka merasa amalannya itu benar gitu. Antum lihat akhirnya mereka apa? Nggak beradab kepada Allah, nggak beradab kepada Rasulullah. Mereka tolak, ya. Kalau ada ayat-ayat yang itu mengharamkan mereka melakukan perbuatan yang nggak ada tuntunannya. Mereka tolak apa? Hadis-hadis Rasulullah yang itu menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang enggak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalnya ditolak. Ya. Apa yang keluar dari lisan mereka? Kata-kata kotor. Mereka benci dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah kalau ada perkataan bid'ahnya gitu. Ya. Padahal bid'ah itu siapa yang mengucapkan? Rasulullah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kan begitu. Ya, tapi kok ada orang benci kalau ada ya muslim yang mengucapkan kata-kata bid'ah. Oh, aneh berarti ini. Ya. Karena itu ucapannya siapa? Rasulullah. Ya. Begitu juga ada orang muslim padahal dia kok alergi kalau dengar kata-kata jihad gitu. Padahal jihad itu sering Allah sebutkan tidak dalam Al-Quran, sering. Tapi kok dia alergi gitu. Apa sih itu jihad ya? Itu tuh yang bikin orang jadi teroris katanya. Subhanallah. Ya. Padahal banyak sekali ayat-ayat Allah yang menerangkan untuk kita berjihad. Wajahidhum jihadan kabira. Berjihadlah kalian dengan jihad yang besar, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Ya, kata Allah dalam surah At-Tahrim itu, wahai orang-orang yang beriman, perangilah
jihadlah kalian melawan orang-orang kafir dan munafik. Tapi aneh, ada orang yang alergi dengan kata-kata jihad. Padahal jihad itu Allah sebutkan di Al-Quran, Rasulullah sebutkan dalam banyak hadisnya, para ulama pun menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bab tentang jihad. Karena jihad itu bagian dari ibadah. Lihat ikhwah, orang yang sudah terpenuhi hatinya dengan bintik-bintik hitam, akhirnya yang keluar dari lisannya perkataan kotor yang dimurkai, dia tolak itu syariat-syariat Allah Ta'ala. Ini diantara efek dosa, ya, menjadikan lisan orang yang hatinya sudah tertutup dengan bintik-bintik hitam itu, dia tolak syariat Allah dan Rasulnya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi sampai menjelaskan maratibul jihad, kan, tingkatan-tingkatan jihad yang antum sudah pelajari dalam usul salasah, kan, yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin juga. Ada berapa tingkatan jihad? Ada berapa tingkatan jihad? Ada 4, kan, kata Ibnu Qayyim, ya. Yang pertama jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Tapi ada hadis yang dhaif berkaitan dengan melawan hawa nafsu ini, yang antum sering dengar, roja'na minal jihadis saghir atau minal jihadil asghar. Kita pulang dari jihad yang kecil dan sekarang kita akan melakukan jihad yang besar, yaitu melawan hawa nafsu. Itu hadisnya dhaif, lemah, didoifkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Iraqi, ya. Hadis yang sahih adalah inna afdolal jihad, sesungguhnya jihad yang paling utama, ya, itu adalah jihadul hawa, jihad melawan hawa nafsu. Itu baru hadisnya disahihkan Syekh Albani, ya. Maka yang pertama ini, kan, kata Ibnu Qayyim, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatannya. Masih ingat antum? Yang pertama, menuntut ilmu agama, itu jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, mengamalkan ilmu agama tersebut, al-amalu bihi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu agama yang telah kita dapati. Yang keempat, as-sabru alal adza fihi, bersabar dalam menuntut ilmu agama, bersabar dalam mengamalkan ilmu agama, bersabar dalam mendakwahkan ilmu agama. Itu jihad melawan hawa nafsu, kata Ibnu Qayyim, ya. Jadi jihad melawan hawa nafsu melakukan 4 ini, ya. Kenapa kok jihad melawan hawa nafsu? Itu yang pertama, nuntut ilmu agama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sumber utama orang itu selalu mengikuti hawa nafsunya karena kebodohan. Itu sumber utamanya. Kenapa orang ngikutin hawa nafsunya? Karena dia bodoh. Dia bodoh apa? Yang pertama, dia bodoh tentang efek dosa yang akan menimpanya tersebut. Jadi itu sumber utamanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sumber utama orang suka mengikuti hawa nafsunya saja, pokoknya yang bisa membuat, ya, dia enak, ya, pikirannya jos gitu, ya, hatinya tenang dengan maksiat. Itu apa? Karena dia bodoh dengan efek dosa yang akan menimpanya. Itu sumber utamanya, pangkal utamanya tuh dari situ. Orang suka ngikutin hawa nafsu. Makanya kita selalu ingat, ikhwah, dosa itu menimbulkan efek kepada pribadi kita atau efek kepada sosial masyarakat dan lingkungan kita. Jadi dia bodoh hal pertama ini, ya. Dia nggak paham kalau dosa itu punya efek, makanya dia ikutin hawa nafsunya saja, ya. Antum lihat orang-orang yang masih gemar makan riba itu, kenapa kok dia masih gemar makan riba? Karena dia nggak paham efek dosa ribanya itu.
Ana sering sampaikan, efek dosa riba itu bukan hanya kepada pribadi yang melakukan riba kan, tapi kepada sosial masyarakat. Sering ini Ana jelaskan, efek dosa riba itu menjadikan sebab utama inflasi. Tahu inflasi Anda? Harga barang naik. Apa efeknya kalau harga barang naik? Daya beli mata uang kita semakin turun. Gimana itu jelasinnya sama orang awam? Kok bisa riba itu jadi sebab utama inflasi? Antum lihat setiap pengusaha yang dia mau jalanin usahanya, dia pinjam uangnya kemana? Ke bank. Bank mencaratkan dia harus mengembalikan dengan ribanya. Maka setiap dia produksi barang dan dia jual barang itu, dia akan masukkan itu kos produksi, ongkos produksi barang plus riba yang harus dia kembalikan. Makanya harga barangnya jadi apa? Naik. Efeknya apa? Daya beli mata uang kita semakin turun. Siapa yang paling sengsara ya? Fakir miskin kita. Ini kan nggak dipahami sama orang yang melakukan riba. Karena dia bodoh tadi. Efek dosa yang menimpanya dan menimpa masyarakat secara umum. Fakir miskin yang paling menderita, yang mereka penghasilannya lihat tukang becak mungkin 50.000 sehari. Ada yang cuma 100.000 sehari. Yang mereka tadinya bisa makan 3 kali, sekarang nggak bisa 50.000 untuk dia dan keluarganya. Jadi mereka yang gemar makan riba itu, mereka sama saja menyengsarakan kaum fakir miskin. Karena efeknya tadi, sebab utama terjadinya inflasi, riba yang merajalela. Ya, karena pertukarannya apa? Hanya uang dengan uang saja. Ya, uang tidak diiringi dengan pertumbuhan barang, itu yang menjadikan daya beli mata uang kita semakin turun. Ya, makanya ini orang kalau sudah ngikutin hawa nafsunya tadi, itu karena kejahilan, kebodohannya tadi, efek dosa yang akan menimpa dirinya dan menimpa sosial masyarakatnya. Yang kedua, dia bodoh kenapa? Karena dia bodoh balasan dari Allah di dunia dan juga di akhirat untuknya. Nah, itu sebab utamanya sudah. Orang ngikutin hawa nafsu, dia bodoh dengan dua itu. Dia nggak tahu efek dosa yang akan menimpanya. Yang kedua, dia bodoh dengan balasan yang akan Allah berikan kepadanya. Sama itu. Orang yang gemar riba, dia nggak tahu kalau balasan pemakan riba itu di 5 fase kehidupan kan Allah akan balas itu. Di dunia Allah cabut keberkahan hartanya. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan hancurkan keberkahan harta riba, Allah tumbuhkan harta sedekah. Yang kedua, ya, kata Ibnu Katsir, antum lihat tafsirnya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Al-Baqarah 276, cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba itu dengan salah satu dari 2 cara, kata Ibnu Katsir. Dengan salah satu dari 2 cara. Cara yang pertama, kata Ibnu Katsir, Allah biarkan dia tumpuk harta ribanya sampai datang satu waktu Allah timpakan musibah, bencana kepadanya yang menghancurkan semua harta riba tersebut. Ini tafsirannya Ibnu Katsir ketika menafsirkan yamhaqullahu riba. Allah hancurkan keberkahan harta riba itu. Salah satu caranya tadi, Allah biarin awalnya tuh dia tumpuk hartanya dengan riba, akan datang satu waktu yang akan menghancurkan seluruh harta riba tersebut. Atau cara yang kedua, kata Ibnu Katsir, ya,
Cara yang kedua, Allah hancurkan harta ribanya itu. Allah biarkan dia tumpuk harta riba tersebut, tapi Allah nggak berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Hartanya banyak, tapi berantem terus sama istrinya. Hartanya banyak, tapi nggak pernah akur sama anak-anaknya. Jadi dibiarin. Dia tumpuk hartanya dengan riba, tapi Allah ambil, Allah cabut kebahagiaan dalam hidupnya. Itu makna yamhaqullahu riba, kata Ibnu Katsir. Cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba dengan salah satu dari dua cara tadi. Jadi jangan merasa aman mereka yang makan harta riba. Di dunia saja sudah Allah hancurkan keberkahan hartanya. Habis di dunia di mana dibalasnya? Habis di dunia di mana? Di alam barzah. Hadis riwayat Bukhari, pemakan harta riba itu disabdakan oleh Rasulullah, dia berenang di sungai darah, kan? Kata Rasulullah, aku bermimpi, aku dibawa oleh malaikat ke sebuah sungai yang airnya itu darah. Dan aku lihat ada dua orang di situ. Yang satu sedang berenang di sungai darah, yang satu berdiri di tepi sungai sambil memegang batu. Setiap orang yang berenang ini pengen ke tepi, dilemparin sama orang yang memegang batu itu. Kata Rasulullah, man haula, siapa itu mereka wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril berkata, orang yang berenang di sungai darah itu adalah orang yang suka makan riba ketika di dunia. Dia mau ke tepi, dilempari batu sama malaikat. Lemparinya ke dalam mulutnya, nggak bisa dia ke tepi sungai tersebut. Itu di alam barzah. Habis alam barzah di mana? Habis di alam barzah di mana? Di yaumul ba'ts. Di hari kebangkitan lebih mengerikan lagi. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang suka makan harta riba, dia akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul ba'ats pada hari kiamat dalam keadaan gila, seperti orang yang kesurupan. Kata Abdullah bin Abbas, ketika beliau menafsirkan ayat ini, tidak ada hamba yang melakukan maksiat yang dia dibangkitkan dalam keadaan gila kecuali para pemakan riba ini. Nggak ada hamba yang melakukan maksiat dan dosa yang dibangkitkan dalam keadaan gila kecuali pemakan riba. Ya. Kenapa kok mereka dibangkitkan dalam keadaan gila? Karena mereka di dunia punya konsep hidup yang gila. Mereka rakus terhadap harta dunia. Mereka terlalu cinta dengan kehidupan dunia yang akhirnya apa? Mereka menghalalkan segala cara untuk memiliki harta. Makanya Allah bangkitkan mereka dalam keadaan gila. Nah, setelah di hari kebangkitan di mana? Di padang mahsyar. Ini yang paling mengerikan kan kata ulama. Di padang mahsyar seperti apa keadaan memakan riba? Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa-sisa riba kalian kalau kalian betul-betul beriman. Kalau tidak, tunggulah, umumkan kepada mereka, Allah akan memerangi mereka, Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka pada hari kiamat. Antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, itu mengerikan sekali. Beliau menukil perkataan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini.
Kata Abdullah bin Abbas, yuqalu li akilir riba, nanti di padang mahsyar Allah akan berkata kepada pemakan riba, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu, hari ini kita akan berperang. Allah Akbar. Kata Allah, ambil senjatamu, hari ini kita akan berperang. Allah Akbar. Ngeri sekali, ya. Di saat kita butuh ampunan Allah, kan? Di saat kita butuh kasih sayangnya Allah, di saat kita butuh syafaatnya Rasulullah, ya. Pemakan riba disuruh ambil senjata sama Allah, ambil senjatamu, hari ini kita akan berperang, kata Allah. Mengerikan sekali itu, ya. Nah, itu yang nggak difahami mereka yang makan riba, ya. Mereka bodoh akan hal ini. Makanya mereka ikutin hawa nafsunya, ya. Karena hawa nafsu itu kalau diikuti ya sudah pasti akan menjadikan kita berbuat dosa dan maksiat. Maka ini sumber utamanya nih. Seseorang ngikutin hawa nafsunya karena kebodohan. Kebodohan tadi ya, efek dosa yang akan menimpanya. Yang kedua, efek balasan yang Allah berikan kepadanya. Setelah di padang mahsyar di mana? Di neraka sudah tempatnya, ya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang dia masih kembali melakukan ribanya, makan harta ribanya, maka tempatnya adalah di nerakanya Allah dalam waktu yang lama, ya. Walaupun tidak kekal di neraka, ya, tapi dalam waktu yang lama. Nah, ini kan efek apa? Orang itu bodoh, dia nggak tahu balasan Allah ternyata luar biasa, ya, terhadap dosa pemakan riba itu. Tapi karena dia bodoh, dia ikutin hawa nafsunya. Coba kalau dia faham dengan ilmu ini. Makanya kenapa jihad melawan hawa nafsu itu yang pertama kata Ibnu Qayyim, nuntut ilmu agama. Semakin orang itu bodoh perkara agama, semakin dia ngikutin hawa nafsunya. Tapi semakin orang faham ilmu agama, dia tahu batasan-batasan Allah. Dia rem itu hawa nafsunya. Dia nggak akan ikuti hawa nafsunya. Karena kenapa? Dia tahu tadi ilmunya. Efek dosa yang akan menimpanya kalau dia lakukan. Balasannya nanti dari Allah kalau dia lakukan dosa itu. Ya, lihat ABG yang seenaknya melakukan zina. Ya, karena mereka nggak tahu efeknya. Ya, di dunia saja ada efeknya tidak bagi pelaku zina? Ada itu. Penyakit HIV/AIDS itu diantaranya karena orang melakukan zina. Ya. Antum lihat penelitian kedokterannya, ya. Orang yang melakukan orang yang terkena penyakit AIDS itu karena dia sembarangan, kemaluannya kesana sini, ya. Itu kan efeknya tuh, dia nggak tahu efek dosa itu gitu, karena dia bodoh tadi, ya. Belum lagi efek balasannya yang pernah ana bawakan juga hadisnya. Rasulullah SAW diperlihatkan dalam mimpi beliau, ya, bahwasannya beliau menjumpai, ya, di neraka itu ada laki dan perempuan yang ditaruh di atas piring yang besar itu, apa namanya, ya, piring yang besar itu, dia ditaruh di atas situ dua-duanya dalam keadaan telanjang, ya. Ketika Rasulullah bertanya kan, ya, mereka sambil berteriak-teriak gitu, ya, di atas piring besar yang di bawahnya api yang berkobar, ya. Siapa itu wahai malaikat? Itu orang yang melakukan zina ketika di dunia. Ini efek utama, faktor utama orang itu ngikutin hawa nafsu, melakukan dosa dan maksiat karena dia bodoh terhadap efek dosa yang akan menimpanya.
dia bodoh, balasan Allah yang akan Allah timpakan kepadanya. Ini yang menyebabkan orang tersebut ngikutin hawa nafsunya. Dan orang yang ngikutin hawa nafsunya akhirnya tadi kan, hatinya penuh dengan bintik-bintik hitam. Itu yang menjadikan hatinya itu semakin tertutup dengan bintik-bintik hitam tersebut. Inilah makna ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Efeknya di akhirat itu efek dunia loh. Orang yang gemar melakukan dosa, hatinya itu apa? Ditutup oleh Allah, susah melakukan kebaikan. Kalau dia melakukan amal, nggak merasakan kenikmatan. Efeknya di akhirat, di ayat ke-15-nya, antum lihat. Apa ayat 15-nya? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka itu dapat balasan di akhiratnya apa? Mereka nggak bisa melihat wajah Rabb-nya. Padahal kenikmatan yang paling utama ketika di surga apa? Melihat wajah Allah. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badr. Sungguh kalian orang-orang yang beriman akan melihat wajah Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ya, ini kenikmatan yang paling agung nih, melihat wajah Allah Ta'ala. Lihat, orang-orang kafir yang sudah memenuhi hati mereka dengan maksiat, yang hati itu tertutup dengan bintik-bintik hitam tadi, menjadikan mereka dapat balasan juga di akhirat. Apa? Nggak bisa melihat wajah Rabb mereka. Padahal itu kenikmatan yang paling agung. Jadi kenikmatan yang paling agung itu bukan makan dan minum di surga saja. Ya, karena ulama sepakat kenikmatan yang paling agung bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Ya, walaupun makanan dan minuman di surga juga spesial gitu. Ya, hidangan pertama penghuni surga saja itu kan sudah makanan yang kita nggak pernah makan di dunia. Apa hidangan pertama penghuni surga? Apa hidangan pertamanya? Balamun wa nunun, kata Rasulullah. Hidangan pertama penghuni surga itu ya, bagian hati dari ikan paus. Karena baca penjelasannya Imam Nawawi, hadis ini riwayat Muslim itu. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kenapa hidangan pertama penghuni surga itu hati dari ikan paus? Kata Imam Nawawi ini, karena bagian hati dari ikan paus makanan yang paling lezat di dunia. Kita belum pernah nyobain kan? Nyari yang jualan saja susah itu. Ya. Kata Imam Nawawi, ini makanan paling lezat di dunia. Ya, makanya Allah jadikan hidangan pertama untuk penghuni surga. Tapi ternyata bukan itu kenikmatan yang paling utama. Kenikmatan yang paling utama justru kita bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, yang mereka benar keimanannya kepada Allah, mereka diberikan nikmat bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Adapun di dunia kita nggak bisa melihat wajah Allah, tapi pada hari kiamat kita diberikan keistimewaan penghuni surga bisa melihat wajah Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama di malam hari. Taib, materi sampai ayat 15 dulu ya. Insyaallah kita lanjut lagi ayat-ayat selanjutnya dalam surah Al-Mutaffifin. Sudah terbit matahari tapi belum syuruk ya. Taib.
Ada 6 menit waktu, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan yang punya pertanyaan. Pak Ustaz, Nah, silakan Ibu. Bismillah. ini mengenai bid'ah itu. Ya, ada yang mengatakan bid'ah itu menjauhi larangan apa tidak? Apa Ibu? Ada yang mengatakan bid'ah itu? Mengatakan bid'ah itu ya itu bid'ah tuh. Bid'ah itu tidak boleh. Nah, apa yang sebetulnya bid'ah itu? Kasih Pak Ustaz. Nah, iya. Jazakillah khair. Pertanyaan yang bermanfaat Ibu ya. Bid'ah itu secara bahasa maknanya syai'un muhdats, sesuatu yang baru. Tapi yang dimaksud sesuatu yang baru ini perkara-perkara baru dalam hal agama. Nah, ini banyak yang nggak difahami oleh beberapa kaum muslimin. Mereka mengatakan kalau semua bid'ah itu perkara baru, berarti naik pesawat nggak boleh dong. Bukan itu yang dimaksud perkara-perkara baru dalam hal ibadah itu. Yang itu nggak ada tuntunannya dari Rasulullah dan nggak pernah dilakukan para sahabat. Jadi gampang mengukurnya Ibu. Kalau mau tahu amalan itu bid'ah atau bukan, lihat amalan itu dilakukan sahabat atau tidak. Kalau itu dilakukan sahabat, berarti itu disyariatkan. Tapi kalau itu tidak dilakukan sahabat, maka itu bid'ah. Ini yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika beliau menafsirkan surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Coba antum buka itu, Ibnu Katsir online, surah Al-Ahqaf ayat 11. Di situ beliau membuat kaidah. Ini ulama besarnya mazhab Syafi'i padahal, tapi Anda nggak tahu apa mereka nggak baca tafsirnya ya. Ya, ini ulama besarnya mazhab Syafi'i ketika beliau menafsirkan surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Beliau membuat kaidah manhaj itu untuk ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ketemu nggak? Al-Ahqaf ayat 11. Antum baca tafsirnya coba. Baca tafsirnya. Nah. yakni mereka mengatakan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, bahwa sekiranya Al-Quran itu baik, tentulah mereka tidak akan mendahului kami dalam beriman. Nah, itu ucapannya orang kafir kan? Nah, kemudian yang mereka maksudkan adalah Bilal, Ammar, Suhaib, Habab serta orang-orang mukmin lainnya yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang mukmin yang lemah dan masih menjadi budak. Terus Tidaklah mereka berpendapat demikian, melainkan mereka mempunyai keyakinan bahwa dari mereka mempunyai kedudukan di mata Allah dan diperhatikan olehnya. Mereka berpandangan keliru dalam hal ini dan jelas parah kekeliruannya, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dan demikianlah telah kami uji mereka sebagai sebagian mereka orang-orang kaya dan dengan sebagian yang lain orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Taib, antum scroll ke bawah, cari kalimat adapun ahlus sunnah wal jamaah. Adapun golongan ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan tentang semua perbuatan dan ucapan yang tidak terbukti bersumber dari para sahabat, berarti hal itu adalah bid'ah. Siapa yang mengucapkan? Ibnu Katsir. Wa amma ahlu sunnati wal jamaah fi kulli fi'lin aw qawlin lam yathbut anis sahabah fahuwa bid'ah. Ini ulama besarnya mazhab Syafi'i yang mengucapkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, setiap ucapan dan perbuatan yang nggak pernah dilakukan para sahabat itu bid'ah. Kemudian beliau buat kaidah. Apa kata beliau? Karena sesungguhnya seandainya hal itu baik, tentulah mereka mendahului kita beriman kepadanya. Karena ini dia. Sesungguhnya tiada suatu perkara kebaikan pun yang
dilakukan. Yang mereka biarkan, melainkan mereka para sahabat Berlomba-lomba melakukannya. Itu kaidah laukana khairan lasabakuna ilai. Seandainya amalan itu baik, pasti para sahabat lebih dulu melakukannya, Ibu. Berarti amalan itu baik atau bukan, standarnya apa, Ibu? Parameternya apa? Dilakukan sahabat atau tidak, begitu saja. Kalau itu nggak dilakukan sahabat, berarti itu amalan bukan baik. Jadi jangan menurut logika kita amalan itu baik atau tidaknya, tapi lihat sahabat itu melakukannya atau tidak. Ya, gampang Bu ya. Kapan amalan itu bid'ah? Lihat sahabat melakukannya atau tidak. Kalau sahabat nggak melakukannya, berarti itu perkara bid'ah. Begitu Ibu, sederhana saja sebetulnya ya. Jadi bahan sunnah di masyarakat itu diselewengkan contoh yang bukan amalan ibadah. Kan pas bid'ah. Iya, padahal kita nggak pernah mengatakan itu bid'ah karena itu perkara dunia ya. Begitu Ibu ya. Standar gampang kok. Satu lagi Pak, Nah, misalkan puasa Rasulullah kan Kamis Senin, kemudian 13, 14, 15. iya. Kemudian kita ada puasa Daud. Nah, bagaimana bisa disambung puasa Daud dengan puasa Kamis Senin dan 13, 14 kalau kita bisa sambung? Iya. Boleh Ibu, boleh disambung. Kalau puasa Daud itu kan satu hari puasa, satu hari tidak, gitu ya. Dan memang Rasulullah bersabda, "Inna afdalas siyami ba'da Ramadan siyamu Daud." Sebaik-baik puasa, kata Allah, setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Ya, maka boleh kalau kita puasa Senin, Rabu, kemudian Kamisnya pengen puasa lagi, nggak apa-apa, boleh. Ya, maka itu tidak ada larangan untuk menyambung puasa Daud dengan Senin Kamis atau puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Satu kali lagi. Nah, silakan. Ini kebanyakan orang yang sholat sekarang, sholatnya 2 rakaat, tapi dia menyambung hatinya 4 jam atau 5 jam semalam itu kepada Allah. Itu bagaimana tuh Ustaz? Ngapain itu menyambung hatinya? Menyambung hatinya katanya gitu. Jadi salatnya tahajudnya 2 rakaat aja, kemudian bersemadi apa namanya itu, menyambungkan hati ke Allah, eling apa namanya? Apa tuh anjurannya ada itu dari Rasulullah, bagaimana itu Ustaz? Wallahu a'lam. Ana belum dapatkan riwayat sahabat melakukan itu, Ibu. Kalau mereka bangun di malam hari, ya sudah, mereka itu sholat tahajud, sholat witir. Yang memang mereka perbanyak adalah sholatnya gitu. Jadi bukan kebanyakan bengongnya malah gitu ya, kebanyakan bersemedinya, tapi mereka banyaknya justru kalau bangun di malam hari ya sholat malam. Ya, sholat malam sampai datangnya waktu fajar. Ya, adapun seseorang kalau niatnya bertafakur ya boleh saja dia diam merenungi dosa-dosanya, banyak mohon ampun kepada Allah, boleh. Tapi kalau yang dimaksud dia bersemedi untuk ya dia dapat ilmu-ilmu tertentu ya, supaya dapat ilmu kebal lah, supaya dapat ilmu-ilmu apalah gitu. Itu kan lagi marak seperti itu sekarang ya. Jadi orang itu dia pengen melakukan ibadah karena pengen jadi orang sakti gitu ya, padahal nggak pernah ada sahabat yang mengamalkan seperti itu. Kalau kita ibadah, kita itu kan inginnya semakin dekat kepada Allah, kan begitu, bukan supaya kita dapat ilmu sakti gitu ya, bukan supaya kita bisa jalan di atas air, terbang di udara. Tapi kebanyakan itu motivasinya mereka melakukan ibadah, dan itu salah, keliru gitu ya. Katanya Allah itu kan cahaya, jadi dia bertemu dengan Allah selalu dengan cahaya itu katanya. Cahaya itu di mana-mana, ilmu cahaya semuanya gitu, cahaya gitu katanya. Bagaimana? Iya, ini orang-orang sufi ini biasanya ya. Mereka itu hanya mengandalkan ibadahnya dengan cinta itu, tapi mereka meninggalkan yang namanya ibadah khauf, rasa takut kepada Allah ya. Makanya amalan-amalan mereka biasanya banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat.
Karena ibadah mereka ya semaunya saja. Yang penting ya mereka bisa mendapatkan rasa cinta Allah katanya. Tapi mereka lupa ada rasa takut kan. Yang kalau amalan itu nggak sesuai ya Allah bisa azab hamba itu. Tapi ini nggak dimiliki oleh mereka. Makanya ibadah kita cukup Ibu hanya melihat sahabat melakukannya atau tidak. Kalau sahabat melakukannya kita lakukan, kalau sahabat nggak melakukannya sudah kita tinggalkan. Ya, cukup itu katakan Bu. Kalau ada orang melakukan amalan-amalan tertentu, minta dia datangkan mana riwayat sahabat yang melakukan itu gitu. Minta itu saja Ibu. Kalau ada orang ngelakuin amalan-amalan aneh, suruh tanya mana riwayat sahabat melakukan itu gitu. Karena kaidahnya tadi, kalau seandainya amalan itu baik, pasti sahabat lebih dulu melakukannya. Suruh baca tafsir Ibnu Katsir tadi Ibu, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11 tadi ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu ikhwah. Nah, ada lagi ikhwah? Banyak nyamuk ya? Hah? Sudah syuruk belum? Sudah masuk? Taib. Cukup ikhwah? Taib. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pembahasan kita tafsir Al-Mutaffifin sampai ayat 15 tadi ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah dan akhwat semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.